Betul, aku akan menggugurkan bayi ini. Bu, Anak, 2 hari lagi ulang tahunmu. Ibu sudah 3 tahun tidak bertemu denganmu. Bisakah kau beritahu ibu di mana kau berada? Ibu ingin menjengukmu. Wajah keluarga Gu, kau permalukan semua. Xiao Hao. ya? Aku memang mempermalukanmu. Sejak kecil sampai besar, aku hanya bisa ikuti perintahmu. Apa yang kau suruh, harus kulakukan. Apapun yang kau katakan, Xiao Hao, jangan lanjutkan. Cepat minta maaf pada ayah. Dia juga ingin yang terbaik untukmu. Yang terbaik untukku? Yang terbaik untukku, lalu kau bisa menyuruhku menikahi seseorang yang tidak kusukai? Atas dasar apa? Apa aku ini anjing peliharaanmu? sudah berani melawan ya? Baik. Kalau berani, kau pergi dari keluarga Gu. Jangan pernah kembali. Baik. Aku pergi. Xiao Hao. Bu, jaga dirimu. Xiao Hao. Bu, kau akan jadi nenek. Apa? Tenang, nak. Kali ini, meski aku dan ayahmu mau bercerai, aku pasti akan bawa kau pulang. Aku tak akan biarkan anak keluarga Gu tersesat di luar. Aku tahu maksudmu. Dia kan sudah sukses? Kalau begitu jangan kembali. Baik, kau ingin cucu keluarga Gu tersesat seumur hidup? Apa katamu? Cucu, di mana dia? Nyonya, Sampaikan perintah ini. Pesan Hotel Tianhai untukku, ajak semua keluarga kaya raya untuk menyambut kepulangan anak kita. baik. Siapkan villa pantai terbaik di kota barat. 1 Maserati, perhiasan emas dan permata untuk calon menantuku. Baik. Hubungi dokter kandungan terbaik di kota barat. Dan rumah sakit terbaik untuk calon cucuku bersiap melahirkan. Baik. Xiao Hao, tenang saja. Apapun pilihanmu, wanita seperti apapun, asal kau mencintainya, ibu akan berikan yang terbaik. Akan kujadikan dia nyonya keluarga kaya yang disegani semua. Ada apa? Chen, bagaimana kalau aku bicara dulu dengannya? Bodoh sekali, Siwe. Kalau kau kasih tahu dia, mana mungkin dia setuju? Tapi aku, Coba pikir. Gu Hao sakit gagal ginjal. Maukah kau nanti anakmu lahir punya ayah lumpuh? Dia sekarang seperti lubang tanpa dasar. Berapapun uangmu, tak akan cukup. Akhirnya orang dan harta habis. Dan kau bawa anak lagi. Hidupmu nanti bagaimana? Shue, kita sudah berteman lama. Masa aku menipumu? Dengarkan aku. Anak masih beberapa bulan. Cuman aborsi saja. Anggap operasi kecil saja. Oke? baik aku ikut. Shiwe, mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu susah lagi.
Aku akan bawa kamu dan anak kita bersama. Pulang. Tuan, apa kamu baik, Tuan? Halo, 120? Ada kecelakaan di sini. Tuan, kamu baik? Air. Air. Kamu sadar. Suster. Aku kenapa? Kamu tertabrak mobil, pingsan setengah bulan. Untungnya nona itu membawamu ke sini. Merawatmu tiada henti. Ya, dia itu. Gu Hao, ada donor ginjal cocok. Benarkah? Ya, benar. Hao, tenang saja. Operasi ini, aku yang tangani. Aku sangat yakin. Setelah operasi, buatmu pulih normal. Hebat, Zicheng. Terima kasih. Kalau bukan kamu rawat aku takkan seperti ini. Hebat. Aku buru beritahu istri. Halo, nomor yang dituju. Tidak tersambung. Hao, aku harus bilang. Kamu sakit berat. Istri kamu itu bahkan tak muncul. Shiwe, lihat aku kan bilang penyakitnya seperti lobang tanpa dasar. Sekarang pindah ke kamar VIP tanpa izinmu. Dengar nih, kamar ini ribuan per hari. Bukankah ini uangmu yang terbuang? Dan kalau bukan ada tagihan ini, kita tak akan tahu sampai uangmu habis. Iya kan? Istri, kamu datang. Shiwe, lihat betapa mewahnya. Serasa lagi di hotel bintang 5. Siapa yang izinkan pindah kamar? Istri, begini. Tahukah kamu harganya per hari? Ngapain buang-buang uang? Tidur dimanapun sama saja. Masa di sini penyakitmu bisa sembuh? Istri, dengar dulu penjelasanku. Kak Hao, bukan maksudku. Kamu sudah menghabiskan banyak uang Shiwe. Jangan egois. Kalau uangnya habis, Shiwe mau hidup bagaimana nanti? Iya kan? Tuan Gu, air panasnya. Terima kasih. Siapa dia? Dia perawat yang disewa. Masih menyewa perawat? Perawatnya pasti mahal ya. Paling tidak sebulan 10-20 ribu. Untung hari ini datang. Kalau tidak, mana tahu uangnya habis untuk apa? Gu Hao, sekarang ambil keputusan. Tidak perlu kasih tahu aku lagi, ya? Bukan, sayang. Aku sendirian. Tidak bisa urus diri sendiri. Jadi maksudmu, ini salahku? Bukankah aku sudah minta Sixing datang merawatmu? Tapi Shixing kan tidak mungkin. 24 jam di sini. Lagi pula, perawatnya, bukan aku yang sewa. Bukan kamu yang sewa? Bukan. Siapa yang percaya? Maksudmu? Perawat ini sukarela merawatmu? Relawan gratis? Perawatnya aku yang sewa. Kamu yang sewa. Lalu kenapa? Tidak kasih tahu aku? Mau bilang, teleponmu tidak diangkat. Cari kamu juga tidak ada di rumah. Bagaimana aku mau kasih tahu? Sayang. Waktu kita pindah kamar dulu, aku sudah kirim pesan. Tapi kamu tidak pernah balas. Sayang. Dokter bilang beberapa hari lagi, aku bisa dioperasi. Setelah transplantasi ginjal, aku akan sembuh. Apa? Sudah ketemu donor ginjal? Ya? Dokter bilang beberapa hari lagi, aku bisa dioperasi. Benarkah? Shiwe, operasi transplantasi ginjal ini pasti butuh biaya besar. Operasi ini butuh berapa? Dokter bilang, sekitar 500 ribu. Apa? 500 ribu? 500 ribu. 500 ribu. Dari mana kita punya uang sebanyak itu?
Sayang, uangku ada di kamu. Harusnya kita masih ada tabungan. Uangmu itu sudah habis terpakai ya? Apa? Habis? Sayang, uang yang kudapatkan beberapa tahun ini selalu kuserahkan padamu. Harusnya masih ada lebih 1 juta. Kok bisa habis semua? Uangmu yang sedikit itu cukup untuk berapa lama? Kamu sakit dirawat, tidak perlu uang, aku sehari-hari tidak perlu belanja. Benar, ada orang yang tidak mengurus rumah tangga, tidak tahu mahalnya kebutuhan sehari-hari. Ini berkat si Wei. Dia hemat dan pandai mengatur rumah tangga, mau mengeluarkan uang semua untukmu. Kamu masih belum puas? Gu Hao, apa maksudmu sebenarnya? Sayang, aku tidak... Hemat dan pandai mengatur rumah tangga? Kak, kamu bikin kuku, potong rambut ratusan ribu, baju dan sepatumu mana yang bukan merek terkenal? Memangnya kenapa? Ini kan pengeluaran normal. Pengeluaran normal? Siapa yang pengeluaran normal beli tas puluhan juta? Kamu punya uang beli tas, tapi tidak punya uang obati suamimu? Perempuan mana yang tidak suka tampil cantik? Xue merias dirinya agar cantik itu untuk menjaga gengsi Kak Hao. Kamu orang luar ikut campur urusan apa? Luna, maaf aku banyak omong. Aku orang luar. Seharusnya tidak banyak bicara. Koko, kenapa kamu marah? Chan bilang begitu, tidak salah juga. Dia sahabat terbaikku, kok bisa dia orang luar? Kakak ipar atau suamimu? Harus operasi. Dokter kan pernah bilang, kita bisa perawatan konservatif? Betul, Luna. Operasi ini sangat berbahaya. Dan kondisi Koko ini tidak serius. Apa? Kamu bilang kondisiku tidak parah. Benar, operasi selalu ada risikonya. Ini kan operasi cangkok ginjal. Ini juga demi kebaikanmu. Aku sungguh tak ingin kau celaka. Hari ini langka ya, matahari terbit dari barat. Ini pasti kakak ipar. Kebetulan surat pemberitahuan operasi Kokogu tolong ditandatangani. Sekalian bayar biaya operasinya. Kau dokternya, ya? Operasi ini kami batalkan. Kami pilih perawatan konservatif. Perawatan konservatif apa? Perawatan konservatif. Maksudmu apa? Perawatan konservatif hanya bisa menjamin kondisinya tidak memburuk. Itu hanya mengobati gejalanya, bukan akarnya. Betul, Kak. Dokter Tan sudah susah payah menemukan donor ginjal yang cocok. Sekarang operasi adalah pilihan terbaik. Masa, kamu tak mau kakak ipar sembuh? Aku yang tak mau dia sembuh, tapi kan sekarang tak ada uang. Nggak ada uang? How? Uangmu mana? Sayang, bukankah kita masih punya mobil dan rumah? Bagaimana kalau kita jual dulu rumah dan mobilnya? Jangan harap. Jual mobil, jual rumah? Xue mau tinggal di mana? Rumah dan mobil ini kan hasil kerja keras kakak ipar. Sekarang butuh uang mendesak, hanya dijual sementara. Kamu bicara mudah saja, kan bukan punyamu. Hao, dulu waktu melamar Xue, kan kamu janji akan belikan dia mobil dan rumah. Lalu setelah nikah dia tak perlu kerja, cukup jadi ibu rumah tangga. Xue, lihat kan aku tak salah. Perkataan pria tak bisa dipercaya. Ya? Itu memang pernah aku janjikan. Tapi, sayang, bukankah sekarang keadaan darurat? Sebenarnya kamu maksud apa? Kamu mau aku jual rumah, lalu kita tak punya tempat tinggal ya? Bukankah setiap pria berjuang di luar untuk menafkahi istrinya? Tapi kamu malah mau Xue yang merawatmu. Nanti, apakah kamu juga mau Xue yang cari uang untukmu? Bukan istriku. Bukan itu maksudku. Kupikir itu memang maksudmu. Sekarang kamu membebani Xue. Kalau wanita lain sudah lama kabur. Rumah dan mobil milik Xue adalah jaminan terakhirmu. Jangan dijual. Kamu suruh aku jual mobil dan rumah, lalu siapa yang jamin kualitas hidupku? Apakah uang lebih penting dari nyawa? Aku tidak bilang nyawanya tidak penting. Bukan gitu, dokter. Kamu sangat ingin dia operasi. Jangan-jangan kamu cuma mau mendapatkan keuntungan ya? Kamu... Apa maksudmu? Kamu ini cari gara-gara? Istriku, kenapa kau bicara begitu? Kau anggap Dr. Tan sebagai orang seperti apa? Iya, Kak. Sudah sampai kapan lagi? Kakak iparmu suamimu sendiri. Apakah nyawanya kurang penting dari kualitas hidupmu? Kau sama sekali tak peduli nasibnya. Kami tidak bilang melarangnya operasi. Kami hanya bilang dia jalani perawatan konservatif. Ini juga untuk kebaikannya. Kalian marah-marah apa sih? How, kok kamu bisa menikahi wanita seperti ini? Sungguh tidak layak untukmu. Maksudmu apa? Kamu ini dokter. Berani-beraninya kamu ikut campur urusanku. Berdasarkan apa kamu bicara seperti ini padaku? Xue, lihat kan? Orang-orang ini, mereka bersekongkol untuk menindasmu. Kak, kok kamu bisa jadi seperti ini?
Aku kenapa? Xue, kalau Sixing begitu peduli pada kakak ipar, uang untuk operasi ini biar dia saja yang bayar. Iya. Karena kamu sangat ingin dia dioperasi. Masalah uangnya kamu yang cari jalan. Jangan cuma bisa omong doang. Aku, Kenapa? Begitu bicara uang, langsung bungkam. Lim Sixing, aku kasih tahu. Kita berdua anak dari ayah yang sama. Jangan pura-pura jadi orang baik di depanku. kamu, Cukup. Sixing juga bermaksud baik. Xue, uang operasi ini jangan sampai dikeluarkan. Kalau mereka mau bayar, biar mereka bayar sendiri. Baik, aku tetap tidak setuju operasi. Kalau kalian memang mau operasi ini, uangnya kalian cari sendiri. Pokoknya kami tidak akan mengeluarkan. Mau pinjam juga boleh, mau jual barang juga boleh. Intinya, selesaikan sendiri. Hah, Baik. Aku yang pinjam. Aku yang urus. Halo Nyonya Gu. Gu Hao kecelakaan. Bu, keluarga Gu sudah punya keturunan. Apa katamu? Ibu Xiaohao ada kabar dan sudah menikah, punya anak. Aku punya cicit. Gu Chengtian. Kalau kau tidak segera jemput cucuku yang berharga, kau bukan anakku lagi. Ibu, jangan panik. Aku tahu salah. Aku seharusnya tidak memaksa Xiaohao melakukan hal yang tidak disukainya. Tenang saja, aku akan segera mengirim orang. Tidak. Aku akan menjemputnya sendiri. Dan juga menantumu, Cicit. Pulang. Apa katamu? Xiaohao celaka? sudahlah. Jangan marah lagi. Marah-marah nanti rugi sendiri. Sini, minum air. Xue, lihat kan ku bilang. Begitu kau mengalah, masa depan akan sulit. Achen, untung kau di sini hari ini. Kalau tidak mungkin aku benar-benar luluh, membiarkannya jual rumah. Tidak baik. Xue, apa kita... Hampir lupa. Kamar yang ditempati Gu Hao sekarang kan kamar VIP. Iya, kenapa? Ah, bodohnya. Biaya rawat inapnya sekarang bukannya uangmu semua, hampir saja tertipu oleh anak ini. Betul, ini tidak boleh. Salahmu, Gu Chengtian. Aku mau kau bawa aku ke hadapan Xiaohao secepatnya. Cepat. Siapkan helikopter sekarang. Xiaohao, ibu datang. Tunggu aku. Kak Chen, aku tahu kalian juga sedang kesulitan. Ah, salahku. Seharusnya aku tidak meminta bantuanmu, tapi tetap terima kasih. Kak Hao. Aku punya 100.000, ambil dulu. Sixing. Terima kasih sudah merawatku. Uang ini tidak bisa kuterima. Kak Hao, jangan sungkan. Sejak kamu datang ke rumah kami, kamu sangat membantuku. Dan kakakku terlalu keterlaluan. Aku minta maaf untuk kakakku. Jangan salahkan kakakmu. Dia sedang hamil. Semua untuk anaknya, Kakak ipar. Kenapa kamu begitu baik padanya? karena dia pernah menyelamatkanku. Tanpa dia, aku sudah mati. Sebenarnya Kak, Sixing. Aku mengerti perasaanmu. Tapi kakakmu bukan orang seperti itu. Aku percaya dia masih mencintaiku. baiklah. Aku akan belikanmu makanan. Wah, siapa orang penting di rumah sakit ini? Nona tahu Gu Hao di kamar mana?
Kalian cari Kak Hao? Kamu kenal cucuku? Anda nenek Gu Hao? Ah, iya. Betul, saya ibunya. Bagus, ayo aku antar kalian. Nona ini calon menantuku. Bagus, bagus. Ayo cepat. Bu, cepat. Kak Hao pasti senang kalau tahu kalian datang. Dia ada di dalam. Nona, di mana anak saya? Barusan ada di sini. Bukannya kalian sudah pergi? Suster, di mana pasiennya? Oh, dia. Dibawa pulang istrinya, sudah keluar dari rumah sakit. Katanya mahal. Apa? Apa? Shu Chen, aku bawa dia pulang seperti ini. Tidak apa-apa kan? Memangnya ada masalah apa, Siwe? Dia di kamar VIP itu. Setiap hari tambahan, itu berarti uang tambahan sehari. Siwe, aku sedang menghemat uang untukmu. Kamu benar. Untung ada kamu. Kalau tidak, aku benar-benar bodoh. Membiarkannya menghabiskan semua uangku. Bukankah ada aku di sini? Ini di mana? Kenapa tidak kenal rumah sendiri? Rumah? Bukankah aku di rumah sakit? Shiwe, kenapa kau bawa aku pulang tanpa izinku? Bawa aku pulang ke rumah? Gu Hao jangan punya standar ganda. Kamu juga tidak minta izin Siwe, langsung pindah ke kamar VIP. Kamu bilang ke Siwe, Kamu tahu biaya rawat inap berapa sehari? Sekarang kamu bahkan tidak mau bayar biaya rawat inapku, benarkah? Dibawa pulang cucu menantu. Bukankah kamu cucu menantuku? Bukankah kamu cucu menantuku? Aku bukan. Gu Hao adalah kakak iparku. Nona, kalau begitu anak saya sekarang ada di mana? Tidak. Keluarga ipar tidak boleh tahu. Kakak menjemput kakak ipar untuk menghemat biaya. Paman, tante, jangan khawatir. Kakak ipar dibawa kakak. Tunggu saya lihat keadaannya. Nona, Shiwe, sekarang biaya rawat inap pun kamu tak mau tanggung lagi, ya? Jangan asal tuduh. Bukan aku pelit mengeluarkan uang untukmu. Aku rasa tak perlu. kalau mau kamar VIP, boleh. Bayar sendiri saja. Baik. Aku bayar sendiri. Bayar sendiri? Dapat dari mana? Diam-diam nyimpan uang saku? Siwe, lihat kan dugaanku benar. Dia bilang semua uang diserahkan padamu. Tapi nyatanya sendiri diam-diam nyimpan uang saku. Bagus, Gu Hao. Tak tahu malu. Waktu menikahiku dulu, kau janji gaji akan diserahkan padaku. Ini bukan uang saku. Ini uang pinjaman. Apa? Aku tak pakai uangmu. Aku pinjam. Aku pinjam untuk operasi sendiri. Boleh kan sekarang? Baik, kalau mau buang uang, aku tak halangi. Kalau kamu tak mau dengar, urusan ini tak ada hubungannya denganku. Shu Chen, ayo pergi. Ayo, Halo, Zicheng. Uangnya sudah kusiapkan. Tolong segera jadwalkan operasi untukku. Hao Zi, tenang saja. Aku akan segera atur operasimu. Terima kasih. kamu cantik sekali. Menurutku, Gu Hao tak pantas untukmu. Shiwei. Yang ini seperti nenek-nenek. Kau sengaja, ya? Kau sengaja. Biar aku yang bilang, Coba katakan lagi. Aku pukul kau. Lihat yang ini. Shiwei. Kamu cantik sekali. Menurutku, Gu Hao sama sekali tak pantas untukmu. Shiwe. 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 Apa Gu Hao memanggilku? Shiwei. Aku gula darahku turun. Aku ajak kau makan. Ayo,
Shiwe, mungkinkah kau sama sekali tak peduli hidup matiku? Kakak ipar. Kakak ipar, kau baik-baik saja? Kakak ipar. Halo. Considering translation details, I think I should focus on preserving the numeric string as 120 while ensuring it flows naturally. The expression with the question mark. Should I keep Ada as it is? Maybe I should output the corrected text as 120. Ada orang pingsan di sini, making sure to respect punctuation and the natural feel. It's all about balancing accuracy and readability. 120. Ada orang pingsan di sini. Sial Shiwei. Apa kita hampir lupa uang ini meski dipinjamnya sendiri tetap termasuk hutang bersama suami istri? Nanti tetap harus kau yang bayar. Apa? Kau bilang apa? Begini Shiwei. Suruh dia tanda tangani surat pernyataan pinjaman ini menjadi tanggungannya sendiri. Kalau tidak, nanti kalau dia tak bisa bayar kau yang akan disalahkan. Gu Hao, kau ini... Cepat sekali tindakanmu Shiwei. Gu Hao ini pasti pergi ke rumah sakit untuk operasi. Kita harus cepat. Kalau tidak, begitu operasi selesai, hutang yang dipinjam ini akan jadi tanggunganmu. Mau nimpain ke aku? Jangan mimpi. Ayo, ke rumah sakit. Ayo. Ini tempat tinggal Xiao Hao. Direktur Gu, di dalam tidak ditemukan keberadaan Direktur Muda Gu. Apa? Bu! Bu! Xiao Hao, Kamu tenang saja. Bagaimanapun caranya, aku pasti akan menemukan Xiao Hao. Semua orang dengarkan. Jika dalam 24 jam aku tidak melihat anakku, kalian semua jangan harap bisa kerja lagi. Ya, Ya. cepat. Atur operasinya, cepat. Zicheng, apakah aku sudah tidak bisa diselamatkan? Hauzi, tenang saja. Aku di sini. Aku segera atur operasimu. Kamu pasti akan baik-baik saja. Kakak ipar, tenang saja, pasti tidak akan ada masalah. Zicheng, kamu benar. Dia benar-benar tidak peduli padaku. Hauzi, jangan bicara lagi. Sudah sampai di ruang operasi. Kakak ipar, tadi keluargamu. Nona, tolong tunggu di luar. Keluarga kakak ipar pasti sangat khawatir. Zicheng, jika operasi gagal, tolong sampaikan pada orang tuaku. Aku yang salah. Hauzi, percayalah padaku. Kamu pasti akan baik-baik saja. Keluarga kakak ipar mana? Anda vital pasien normal. Semua sudah siap. Operasi bisa dimulai. Baik. Ahli anestesi siapkan bius. Ya, Hentikan semuanya. Hentikan semuanya. Siapa yang izinkan kalian masuk? Untungnya aku sampai tepat waktu. Hampir saja dia berhasil. Cepat keluar. Kalian tahu tidak masuk ke ruang operasi akibatnya seperti apa? Ini ruang operasi steril. Karena kalian masuk, kami harus sterilisasi ulang semuanya. Kalian tahu bakal buang waktu berapa lama? Aku tak peduli semua itu. Gu Hao, kalau mau operasi ini, kamu harus tanda tangani pernyataan tanggung jawab ini. Apa katamu? Jangan pikir aku tidak tahu rencanamu. Kamu pinjam uang untuk operasi, itu jadi hutang bersama. Betul. Jangan harap aku bayar bersamamu. Jadi kalian masuk ke ruang operasi hanya untuk urusan ini? Mana sepele? Gu Hao, jangan berpura-pura. Kalau tidak tanda tangani ini, operasinya batal. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu sedang mempermainkan nyawa Gu Hao. Kalian, keluarkan mereka sekarang. Siapa yang tidak masuk akal? Jangan sentuh aku.
Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Minggir! Kalau dari awal sudah tanda tangan, kan tidak akan ada masalah. Kamu tetap boleh dioperasi kok. Saya, Gu Hao, dengan sukarela meminjam 500.000 untuk operasi. Pinjaman ini tidak ada hubungannya dengan istri saya, Lin Siwe. Sama sekali tidak ada hubungan. Akan saya lunasi sendiri. Bukan termasuk hutang bersama suami istri. Dan uang untuk melunasi hutang ini tidak boleh berasal dari gaji. Jangan sampai mempengaruhi kualitas hidup istri. Tidak boleh pakai gaji untuk bayar. Lalu dengan apa Gu Hao mau melunasinya? Ah, itu bukan urusanku. Kalau gajinya dipakai bayar hutang, bukankah sama saja dengan pakai uangku? Lalu kualitas hidupku siapa yang jamin? Kamu... Baik. Aku tanda tangan. Nah, baru benar. Sudah, lanjutkan. Belum pernah melihat istri seperti dia. Suaminya sendiri masih terbaring di meja operasi. Berani masuk seenaknya tanpa peduli nyawa. Mau lepas tangan. dapat istri kayak gini, sial banget. Aku tahu maksudmu. Demi anak. Semuanya ganti baju lagi. Sterilkan semua alat-alat sekali lagi. Kirim 2 satpam lagi untuk jaga pintu ruang operasi. Shu Chen, untung ada kamu kali ini. Kalau tidak, aku bisa rugi besar. Tentu saja. Xue, kamu tidak tahu sejahat apa hati orang sekarang ini. Gu Hao ini, dia menjebakmu selangkah demi selangkah. Benar. Kalau bukan kau yang ingatkan aku hari ini, gimana nasibku nanti? Santai saja. Kan ada aku di sini. Gimana apanya? Apa ini? Urusanku sendiri. Kalian mau apa? Kenapa? Xue khawatir Kak Hao mau dioperasi. Jadi datang lihat. Kau kan adiknya. Nggak suka? Khawatir? Kalian khawatir akan hal lain ya? Ngomong apa sih? Lim Sixing, aku peringatkan kau, Gu Hao itu suamiku. Kenapa kau begitu peduli? Jangan-jangan kau suka sama kakak iparmu sendiri? Apa katamu? Apa katamu? Xue! Dia mukul aku. Lim Sixing, kau gila? Kau yang gila, Lim Siwei. Apa? Aku sudah lama sabar, Lim Siwei. Sejak kau dekat dengan pria brengsek ini, kau jadi semaumu, nggak bisa diajak bicara. Kakak ipar setia padamu. Sejak nikah, dia jaga dan lindungi kau, semua nurutin kau. Kau anggap dia sampah, nggak peduli hidup matinya. Pria brengsek ini, satu kata saja, kau anggap tita. Diam! Kau nggak berhak menasihatiku. Memang kenapa? Takut ya? Ketahuan deh. Kakak ipar yang baik seperti dia, kamu malah cuek. Setiap hari main sama dia. Kamu pikir dia orang baik? Xue, apa aku terlalu banyak bicara? Kalau gitu aku pergi. Shu Chen, kamu tidak salah. Jangan pergi. Shu Chen itu sahabat laki-lakiku. Teman terbaikku. Apa hakmu mengatakannya? Sahabat laki-laki ya? Aku tanya kamu, mana yang lebih penting suamimu atau sahabat laki-lakimu itu? Ribut apa sih? Ribut di luar sana. Ini depan ruang operasi rumah sakit. Apa kalian tidak mau operasi pasien berhasil? Bukan aku yang ribut. Dia. Sudahlah Xue. Jangan lanjutkan. Baik. Kamu bilang aku tidak peduli dia. Baik. Kamu peduli dia. Kalau gitu tunggulah di sini. Baik. Shu Chen, ayo kita pergi. Kak Hao, ini semua salahku. Dulu seharusnya aku tidak mengizinkannya menjagamu sehari untukku. Tuan, apa Anda baik-baik saja, Tuan? Halo, 120. Ada korban kecelakaan di sini? Aku kesal banget. Dia pikir dirinya siapa? Berani-beraninya mengaturku. Xue. Mungkin Sixing benar. Xue. Apa aku terlalu banyak bicara? Hal yang tak seharusnya kukatakan. Shu Chen, jangan bilang begitu.
Kau sahabat terbaikku. Aku tahu semua ini demi kebaikanku. Kalau bukan kau, aku pasti selalu dikalahkan Gu Hao. Benarkah? Tentu benar. Sudahlah, lebih baik aku diam. Shu Chen, apa kau tak anggap aku sahabat? Katakan saja, aku percaya padamu. Kalau begitu, aku akan bicara. Yap. Shui, apa dulu kau beli asuransi kecelakaan bernilai tinggi untuk Gu Hao? Apa? Asuransi kecelakaan? Ya, saat kalian menikah dulu, bukankah kau beli untuk kalian berdua? Yap. Kenapa? Coba pikir, kalau Kak Hao operasi ini berhasil pasti akan berdampak pada tubuhnya, kan? Dan kalian masih punya banyak utang. Bisakah itu jamin hidup normalmu? Seharusnya. Agak sulit. Benar. Jadi kita harus pikirkan diri sendiri. Maksudmu, Kalau operasi Kak Hao gagal, maksudku, kalau operasi Kak Hao gagal, dia meninggal. kalau begitu aku bisa dapat 5 juta uang ganti rugi. Benar, Shiwe. 5 juta. Bisa buat hidupmu tanpa khawatir. Lagi pula, dengan kondisimu ada mobil dan rumah, ditambah uang banyak. Ini kan cantik, kaya, sempurna. Nanti, pria macam apa yang tak bisa kau dapat? Tapi, operasinya? Bagaimana kalau berhasil? Tenang saja. Setahuku, operasi ini tidak begitu mudah berhasil. Dan aku punya satu cara. Tidak. Ini pasti tidak bisa. Shue, aku cuma usul. Kalau kau rasa tidak bisa, ya sudah. Tidak bisa. Tidak boleh begitu. Baiklah. Kalau begitu, berdoalah saja. Setelah operasi, dia masih bisa cari uang seperti dulu. Kamu yakin benar-benar tidak masalah? Ini tempat cucuku tinggal beberapa tahun ini. Iya, Nenek. Tuan muda sangat membanggakan. Setelah keluar dari keluarga Gu, dengan kemampuan bisnisnya sendiri, dia dirikan perusahaan. Meski penghasilannya tak banyak, tapi dengan kemampuannya sendiri, dia bisa bertahan di kota barat. Bagus. Memang pantas jadi anak keluarga Gu. Xiao Hao selama ini pasti sudah menderita banyak kesulitan. Salah kamu. Aku peringatkan, kalau Xiao Hao sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan berakhir denganmu. Aku kan sudah tahu salah. Direktur Gu menemukan Tuan muda. Dia sekarang sudah di rumah sakit menjalani operasi. Cepat, bawa aku ke sana. Kalian jaga di luar. Jangan biarkan siapapun mengganggu operasi cucuku. Baik. Paman Bibi, kalian datang. Aku baru mau cari kalian. Bagaimana keadaan cucuku? Kak Hao sedang dioperasi. Jangan khawatir. Kak Hao pasti baik-baik saja. Nah, kalau Xiao Hao sedang dioperasi, di mana istrinya? Ya. Di mana menantu perempuanku? Kakakku. Kakakku. Apa yang terjadi? Lari cepat, kebakaran. Lari cepat, lari cepat. Kebakaran! Kebakaran. Kebakaran! Kebakaran. Semua operasi harus segera dihentikan. Semua orang ikuti arahan petugas dan evakuasi dengan tertib. Sayang, bawa ibu keluar dulu. Kalau kamu, Aku harus tunggu di sini jaga anak kita. Aku tidak pergi. Aku juga mau di sini menunggu cucuku. Bu, Jangan bicara lagi. Aku tidak akan pergi sebelum melihat cucuku keluar dengan selamat. kalau begitu aku juga tidak pergi. Aku juga mau di sini menunggu anakku keluar. Nona, kamu cepat keluar saja. Tidak, aku juga tidak pergi. Siapa tahu Kak Hao butuh bantuan, aku bisa bantu. Dokter Tan, tanda vital pasien normal semua. Baik, siap untuk transplantasi ginjal. Bagaimana Dokter Tama? Sepertinya ada masalah di luar. Dokter Tama, segera hentikan operasi. Cepat evakuasi saja. Tidak bisa. Pasien ini perutnya sudah dibelah. Kalau sekarang dievakuasi, pasien pasti tewas. Memang tidak ada pilihan lain. Dokter Tama, ini perintah dari pihak rumah sakit. Hentikan semua pekerjaan dan lakukan evakuasi. Kalian yang mau pergi, pergilah. Aku pasti tidak akan pergi. Dokter Tama, bagaimana kalau luka sayat pasien ini kita jahit dulu? Anggap saja operasi belum dilakukan. Apa maksudmu? Kamu tahu menghentikan operasi sekarang bagi pasien berarti apa? Dia akan kehilangan kesempatan hidup kedua. Dokter Tama, apa kau tak peduli keselamatanmu? Kalian mau pergi, silakan. Aku akan lanjutkan operasi ini sendirian. Dokter, bagaimana kondisi cucuku?
Ini situasi darurat. Kenapa masih di sini? Harusnya kalian mengungsi. Dokter, bagaimana kondisi di dalam? Koko, bagaimana dia? Operasinya baru setengah jalan. Sekarang, kita hanya bisa berharap yang terbaik. Apa? Ibu, Dokter, coba periksa dia. Nenek tua ini kaget, bawa dia keluar rawat di tempat aman ini. Istri, tunggu di sini ya anak. Xue. Kali ini dewa besar pun datang. Gu Hao tidak mati, pasti mati. Kamu tidak kabur? Tidak, aku tak pergi. Ini mengabaikan nasib pasien. Baik, bantu aku. Tidak bagus. Pasien mengalami perdarahan hebat. Aku sendiri tak bisa hentikan. Pergi cepat cari bantuan, cepat. Amitabha, semoga Bodhisattva melindungi anakku lewati kesulitan ini. Bibi, jangan khawatir. Kak Hao orang baik, pasti selamat. Tak akan ada masalah. Cepat, tolong. Dokter, bagaimana sekarang? Situasi kritis, butuh bantuanmu. Apa? Aku? Ya, kamu ikut aku. Kak Ipar, Nona Lim, operasinya bisakah berhasil tergantung padamu. Semuanya maafkan kami. Tidak ada kebakaran di rumah sakit, hanya alarm salah. Apa? Rumah sakit kok bisa kebakaran? Buatku lari jauh-jauh. Bikin kaget. Apa tidak salah? Periksaanku belum selesai, hampir mati ketakutan. Segera beritahu, kembalikan ketertiban periksa. Apakah ada orang yang terluka? Baik, Direktur. Bagaimana tak akan ketahuan menuju kita, kan? Tenang, Xue. Semua ini sudah kupastikan rapi. Meski diselidiki, tak akan sampai ke kita. Tapi, hanya sebentar ini. Situasi Gu Hao tak akan terpengaruhkah? Tenang, cuma sebentar. Operasi terhenti, dia pasti mati. Xue, kamu tinggal duduk dan terima uangnya. Hei, nenek tua. Orang di ruang operasi sudah keluar? Sudah mati? Apa katamu? Aku tanya, orang di ruang operasi sudah mati? Kalian siapa? Aku istri pria di dalam. Bukan, aku yang tanya. Mungkinkah dia istri Gu Hao? Ditanya, bisu? Begitukah caramu menginginkan suamimu mati? Urusanmu apa? Kamu pikir kamu siapa? Kamu ibunya? Betul, aku ibunya. Apa Luna, dia tidak mungkin benar-benar mertuamu, kan? Aku juga tidak tahu. Dulu Koko Gu hanya bilang, hubungannya dengan keluarganya buruk. Bahkan saat kami menikah, keluarganya tidak datang. Jangan-jangan ibunya datang untuk merebut uang ganti rugi? Itu tidak boleh. Penerima asuransi itu namaku. Ibunya ingin ikut ambil bagian, mimpi. Tak disangka, Koko malah menikahi wanita seperti ini. Kau bilang kau ibunya? Kau bilang ya sudah. Kalau gitu, aku juga bisa bilang aku ayahnya. Kurang ajar. Berhasil! Berhasil! Operasi cangkok ginjal berhasil. Koko, aku tahu kamu memang beruntung. Orang baik dapat balasan baik, pasti tidak apa-apa. Nona Lin, kali ini berkatmu. Bagus sekali. Aku akan beritahu keluarga kakak Hao. Si Yue Gu Hao sudah meninggal. Siapa yang bisa membuktikannya? Dia ibu mertuamu. Lebih baik kita sama sekali tidak mengakuinya. Nanti uang ganti rugi Gu Hao semua akan jadi milik kita. Berani kau pukul aku? Memang kau yang mau kupukul. Ibu Gu Hao sudah lama meninggal. Aku sekarang curiga kau ini penipu. Apa katamu? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan. Pergi sekarang. Haozi benar-benar buta menikahi wanita sepertimu. Kau tak pantas menjadi menantu keluarga Gu. Bahkan tak layak jadi menantu mereka. Kau pikir kau ini dari mana bangsawan? Norak, sok banget. Menantu keluarga Gu? Aku tak sudi. Lihat pakaianmu, berpakaian rapi tapi palsu. Yang tak tahu mungkin kira kau datang untuk pesta pernikahan. Tapi maaf, suasana hari ini lebih cocok berpakaian putih untuk melayat. Jadi Haozi selama ini di luar terus-terusan ditindas wanita sepertimu?
Jangan main sandiwara. Hei, siapapun. Rumah sakit ini kerjaannya apa? Wanita ini mengaku sebagai ibu mertuaku, mau menipu uang. Cepat usir dia dari sini. Ada hal seperti ini? Siapa berani sentuh aku? Kau sungguh menganggap dirimu penting? Ku beritahu, wanita sepertimu banyak kulihat. Cepat pergi. Berhenti! Bibi, kau baik-baik saja? Siksing, kau datang tepat waktu. Wanita gila ini mengaku ibu Gu Hao. Aku baru mau mengusirnya. Kau yang gila. Ini ibu mertuamu. Apa? Memang sialan. Kenapa Gu Hao menikahi menantu sepertimu? Gimana, Achen? Tenang, Shue. Walau dia ibumu mertua, terus gimana? Gu Hao sudah mati. Masa kita takut pada wanita gila? Dan kebetulan, kita tak perlu urus jenazahnya. Kamu benar. Datangnya pas. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku tak punya menantu sejahat kamu. baik. Ini katamu sendiri. Mulai sekarang, urusan Gu Hao bukan urusanku. Kak, kamu kemasukan apa sih? Udah begini, masih belum sadar. Kalau bukan karena anak dalam kandunganmu, cuma 2 tamparanmu itu sudah kusuruh dia ceraikanmu. Ceraikan aku? Bagus. Aku malah mau. Tapi orang mati masa bisa ceraikan aku? Gu Hao sudah mati. Kalian masih di sini bermimpi indah? Kebetulan kamu kan ibunya Gu Hao. Tinggal saja di sini tunggu urus jenazah anakmu. Siapa bilang Gu Hao mati? Anak Hao, dokter anak saya, bagaimana keadaannya? Tenang saja, Bu. Operasinya sangat sukses. Hao hanya perlu istirahat dan pemulihan yang baik. Dia akan sembuh. Operasi apa? Operasinya berhasil? Bukannya kau bilang pasti aman? Aku tidak tahu. Secara logika, operasi yang terputus, dia pasti mati. Kenapa sepertinya kau sangat berharap operasi kakak iparmu gagal? Apa? Omong kosong. Tentu aku berharap operasinya sukses. Achen, sekarang bagaimana? Rumah sakit tidak akan menyelidiki kita, kan? Tenang, Shue. Aku yang menyuruh orang melakukan ini. Meski diselidiki, tidak akan ketahuan kita yang terlibat. Syukurlah. Tapi Gu Hao tidak mati. Lalu 5 juta itu bukannya hilang begitu saja? Karena dia belum mati. Shue, dengarkan aku. Kali ini bercerailah dengannya secara tuntas. Suruh dia keluar tanpa membawa apa-apa. Nanti rumahnya, mobil, tabungannya, semua akan jadi milikmu. Dengan kondisimu, menikah lagi dengan orang kaya bukan hal yang sulit, kan? Ya, baiklah. Aku ikut kata-katamu. Ayo pergi. Bu, minum air. Ibu. Ibu. Hao, kemari. Hati-hati tangannya. Ibu, kenapa ibu datang? Hao, akhirnya kau sadar. Ibu sangat khawatir. Ibu, siapa yang memukul ini? Aku yang memukulnya. Siapa yang tahu dia ibumu? Kukira dia penipu. Lim Shue. Bagaimana bisa kau tanpa tahu hitam putihnya langsung memukul ibuku? Kak Hao, kamu baru sembuh? Jangan marah dulu. Benar, nak. Ibu rela sedikit tersakiti. Tidak apa-apa. Jangan sampai kamu sakit lagi karena marah. Gu Hao, ini salahmu. Kamu tidak benar. Dulu kamu tak pernah bilang punya ayah dan ibu. Masalah ini bagaimana bisa kau salahkan, Shue? Benar, siapa yang tahu kau punya orang tua? Kakak, apa yang kau katakan masuk akal? Kakak ipar baru saja nyaris mati. Kau sama sekali tak peduli padanya. Lim Siksing, jangan asal tuduh. Jangan beri aku cap buruk. Aku tidak peduli padanya. Penyakitnya ini bukan aku yang menyebabkannya. Apa hubungannya denganku? Benar, kalau orang lain sudah lama meninggalkannya. Si Yue sudah bersikap sangat baik padanya. Baik, kalau begitu cerai. Apa katamu?
Nak, wanita seperti ini sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluargaku. Ceraikan dia. Sungguh lelucon besar. Bercerai dengan Siwe? Coba tanya dia, berani tidak dia? Gu Hao, ini kan kata ibumu. Hari ini, siapa yang tidak bercerai, dialah si pecundang. Sudahlah, Bu. Demi anak. Aduh, Siwe. Lihat kan, aku bilang dia pengecut masih demi anak. Menurutku, dia cuma tidak tega meninggalkanmu. Gu Hao, pria sepertimu sungguh aku pandang rendah sampah. Mau punya anak denganmu? Mimpi. Jujur saja, anak itu sudah kugugurkan. Aku sudah menggugurkannya. Aku sudah menggugurkannya. Aku sudah menggugurkannya. Terkejut? Ulangi katamu. Berdasarkan apa kau menggugurkan anakku? Itu anakku. Mau kubuang ya kubuang. Benar, Gu Hao. Masalah ini kenapa kau salahkan Siwe? Salahkan dirimu sendiri. Kau sendiri tidak tahu berapa lama lagi kau hidup. Mau Siwe mengurus anak sendirian? Iya, Gu Hao. Apa hakmu menjadi ayah? Mau punya anak? Layakkah kau? Perempuan ini sungguh tak masuk akal. Kakak keterlaluan. Ini kan anak kalian. Bagaimana bisa tanpa izin kakak ipar langsung digugurkan? Izin darinya? Dia siapa? Orang yang tak bisa beri masa depan untuk anakku tak pantas. Jadi ayah anakku. Kau berani pukul aku? Luna, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Cerai. Aku mau cerai sama kamu. Apa? Kamu mau cerai sama aku? Betul. Luna. Bagaimanapun kamu, aku bisa menerimamu, tapi kamu seharusnya sama sekali tidak menggugurkan anakku. Koko, kamu benar-benar membuatku tertawa. Kamu mau cerai sama aku? Baiklah. Kalau kamu laki-laki sejati, siapa yang tidak cerai, dialah yang lucu. Baik. Kakak ipar jangan gegabah. Koko, kamu juga terlalu menganggap dirimu penting. Kamu bisa menikahi Luna. Itu adalah keberuntunganmu di kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, orang sepertimu tak punya uang, tak punya latar. Siapa yang mau menikahimu? Karena kalian memandang rendahku, maka kubebaskan kau bebas. Baik. Kau keluar tanpa harta rumah, mobil, tabungan. Baik, semua untukmu. Aku tak mau apa-apa. Bagus sekali, Luna. Baik, ini katamu sendiri. Tanda tangani ini. Mulai sekarang kita putus total. Rupanya kalian sudah siap dari dulu. Jangan banyak omong. Hari ini kau tak tanda tangan, kau pengecut. Luna, kita bebas sekarang. Kau benar-benar tanda tangan? Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Bagus, kerja bagus. Memang diriku pria keluarga sejati. Kakak ipar, aku dukung kamu. Baik, Koko. Ini kan yang kau tanda tangani. Tak ada yang memaksamu. Kulihat nanti, setelah kau tinggalkan aku, siapa lagi yang mau menikahimu? Bagus, Koko. Kau memang goblok. Sekarang kau tak punya uang, tak punya latar belakang. Kau cuma seorang pria dan setengah mati. Bahkan jika ginjalmu diganti, lalu apa? Kau tetap hanya seorang pria. Kulihat siapa yang bisa menikahimu. Siapa bilang tidak ada? Aku yang nikahi. Kau, apa katamu? Kakak ipar. Bukan Kak Koko. Kami yang bersalah padamu. Jika kau tidak keberatan denganku, aku mau menikahimu. Bintang, kau Koko, aku serius. Kalau kau mau, aku mau menikahimu. Luna, kau lihat kan? Kokogu ini mungkin sudah lama main serong dengan Bintang. Mungkin sudah lama selingkuh. Makanya sikapnya selalu membela orang lain. Kokogu, kau berencana menguras habis harta keluarga ya? Ini tak ada hubungannya dengan Koko. Luna Lin. Jangan samakan semua orang sejorok kalian. Hubunganku dengan Koko bersih. Sejak 3 tahun lalu, saat Koko datang ke rumah kami,
Sudah berapa banyak yang dia lakukan untuk kita? Kau tak sedikit pun tersentuh? Sebelum ayah meninggal, Kokogu yang susah payah merawat ayah kita 3 bulan hingga ayah kita tiba-tiba meninggal. Dulu utang rentenir, utang online, semua dibayar Koko. Kau lupa? Sudahlah. Kalau bukan Koko, kita sudah jadi gelandangan. Apa aku yang memaksanya? Lalu, bukankah aku juga menikah dengannya? Lagi pula, sekarang dia yang mau cerai. Apa hubungannya denganku? Kalau sekarang aku akan menikahi Koko, juga bukan urusanmu. Kamu, Baik. Aku setuju pernikahan ini. Bu, kenapa ibu ikut-ikutan? Nak, dari awal sampai akhir, mantan istrimu ini sama sekali tak memikirkanmu. Justru Bintang dia perempuan yang baik. Dia layak menjadi menantu keluargaku. mulai lagi. Kau pikir keluarga gue ini keluarga kaya raya? Benar. Keluarga kami memang keluarga kaya terpandang. Luna, apa yang kau katakan? Tidak salah dengar? Apa? Keluarga kaya? Keluarga kaya raya? Kau bilang keluarga terpandang. Kalau begitu, kau jadi nyonya kaya dong. Nyonya kaya keluar rumah. Kau tak bawa pengawal. Kau bisa bohongi orang lain, tapi tak bisa bohongi aku. Cukup. Kokogu, tidak peduli kau punya uang atau tidak. Tidak peduli kondisi kesehatanmu. Aku tetap mau menikahimu. Bintang, Cepat, Nyonya Tuan Muda ada di sini. Nyonya, ini yang Anda suruh kami siapkan untuk Nyonya Muda sebagai hadiah perkenalan. Mana yang jadi Nyonya Muda? Apa? Ini beneran? Benar, Lunalin. Awalnya aku dengan hati-hati menyuruh orang pilihkan hadiah untukmu. Kalung mutiara Odell, tas merek Phelps. Itu hadiah perkenalanku untukmu. Tak kusangka kau begitu bodoh. Lebih baik kau tak pantas punya ini. Itu kan kalung mutiara Odell. Itu merek kalung termahal di dunia. Rupanya hari ini kalian siap betul ya? Bawa barang palsu ini. Mau bohong siapa? Kau mau apa? Chen, kau ngapain? Luna, jangan-jangan kau benar-benar tertipu mereka? Barang-barang ini jelas-jelas palsu. Cuma properti. Property? Palsu? Iya, Luna, lihat tas merek Phelps ini. Aku pernah lihat di majalah harganya 30 juta dibeli oleh Taipan Tionghoa di luar negeri. Hanya ada satu di seluruh dunia. 30 juta? Benar. Hadiah perkenalan? Mengejek sekali. Luna, kamu percaya mereka bisa mengeluarkan barang asli? Mereka cuma menyewa beberapa aktor dan bawa properti untuk menipumu pulang dengan patuh jadi menantu mereka. Kita jangan sampai tertipu. Ternyata begitu. Kalian bawa barang ini untuk tipu siapa? Jangan-jangan kalian pikir dengan barang-barang ini aku bisa berubah hati? Mimpi. Dengarkan. Aku pasti cerai. Bahkan Dewa Langit datang tak bisa hentikan aku. Kamu buta. Buta. Lunalin, aku sangat kecewa padamu. Barang sampah ini bawa tipu wanita lain. Aku tak akan tertipu. Oh iya, dia nyonya muda kalian. Berikan padanya. Lunalin, kamu keterlaluan. Ada apa, Bintang? Bukankah kamu ingin jadi nyonya muda keluarga kaya? Aku kabulkan. Kamu masih tak senang? Benar. Dia nyonya muda keluargaku. Nyonya muda. Nyonya Muda. Ini dari Nyonya kami, sedikit hadiah untukmu. Silakan terima. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tak bisa terima. Bintang sayang, menurutku kamu terima saja. Lagi pula
kamu kan sebentar lagi jadi nyonya keluarga kaya. Iya, Bintang. Jadi nyonya kaya raya bukan sembarang orang bisa. Sertifikat villa Tianpin pertama ini, harganya pasti miliaran. Bintang, dengerin aku, buat yang palsu aja butuh puluhan ribu. Cepat terima, jangan disia-siakan. Luna, ini harus kubicarakan. 3 tahun jadi nyonya kaya. Kok nggak bilang-bilang? Iya, aku benar-benar tak bisa melihat. Ini, jadi nyonya kaya bertahun-tahun, kok aku nggak tahu. Tapi adikku kan pinter. Mulai hari ini, dia yang jadi nyonya kaya. Lunalin, dulu kukira kamu cuma bodoh. Sekarang lihatnya, kamu sudah nggak bisa ditolong. Luna, gimana kalau kita minta maaf? Biar dia batalkan keputusannya, kamu lanjut jadi nyonyanya? Ini, status nyonya yang sudah di tangan jangan ditolak dong. Sayang, aku salah. Kesalahanku adalah tidak segera menceraikan sampah sepertimu. Kau bilang apa? Siapa dia? Aku tahu. Basa-basi apa lagi? Kau sok hebat. Jangan-jangan kau akan bilang kau adalah putra keluarga kaya raya. Selama menikah denganku selalu menyembunyikan identitas. Hanya untuk mengujiku. Mengujiku? Benar. Luna, kau sungguh menyedihkan. Kalau ujian ini gagal, Apa aku harus menangis dan memohon padamu? Hari itu akan tiba untukmu. Koko. Ibu. Akhirnya ibu sadar. Koko. Bagaimana Koko? Pak Gu, nenek hanya kaget berlebihan, tidak apa-apa. Pak Gu, operasi Tuan Muda berhasil. Ibu dengar? Operasi Koko sukses. Dia baik-baik saja. Cepat bantu aku bangun. Aku mau lihat cucuku. Berikan perintah. Segera kirim orang jemput Tuan Muda pulang. Ya. Kokogu, kurasa bukan ginjalmu bermasalah, tapi otakmu. Kumohon, di kehidupan berikutnya, sudahlah Luna. Kita tak perlu buang waktu dengan mereka. Perceraian sudah selesai. Kita bebas. Bintang juga. Aku juga punya nasihat untukmu. Jangan sampai terlibat. Kalau tidak, sisa hidupmu akan penuh penyesalan. Kamulah yang akan menyesal, Lunalin. Aku juga punya nasihat untukmu. Langit tahu yang kau lakukan. Kau pikir orang di sampingmu ini adalah orang baik? Lambat laun. Dia akan menghancurkanmu. Baik, kita lihat saja nanti. Kita lihat saja. Hei, sudah dengar? Putra mahkota keluarga kaya akan keluar dari rumah sakit. Pengerahannya besar sekali. Jangan-jangan yang dia katakan tadi semua benar? Luna, jangan-jangan kau benar-benar dibohongi mereka? Aku merasa ada yang aneh. Coba pikir. Rumah sakit ini banyak orang. Banyak yang dirawat di sini. Kalau Kokogu benar-benar punya pengaruh sebesar itu, perlu pinjam uang untuk operasi? Kau benar. Tapi, hatiku terasa hampa. Reaksi Koko tadi sama sekali tidak seperti dirinya. Seharusnya dia memohon padaku untuk tidak menceraikannya. Luna, kau terlalu baik hati. Sampai saat ini, kau masih mempedulikannya. Dengan kondisimu, aku bisa langsung carikan orang yang lebih kaya. Kakak, nanti kau bisa berubah menjadi nyonya kaya. Benarkah? Benar. Masa aku bohongi kau? Koko kecil. Nenek, Koko kecil. kalian Selamat datang. Nenek. Kok nenek datang? Cucu kesayangan nenek. Dengarkan nenek. Ikut nenek pulang sekarang. Ayah, Jangan bicara, pulang. Mana calon menantuku? Iya, menantuku itu. Dan calon cucuku? Mana mereka? Jangan sebut dia. Dia tak pantas jadi menantu keluarga gue. Istri wajahmu kenapa? Siapa yang lakukan? Ceritanya panjang. Sungguh keterlaluan
Wanita seperti ini tak pantas masuk keluarga Gu. Bagus dipukul. Wanita macam ini tak pantas punya keturunan Gu. Kalian Bintang yang ibu katakan tadi semua benar. Aku adalah satu-satunya pewaris grup Gu Hao. grup Benar. Itulah yang kau dengar. Grup guna. Nak, aku tahu kau anak baik. Perasaanmu pada Xiao Hao semua kulihat. Bagus, bagus sekali. Ini baru sikap calon menantuku. Pulang. Selamat datang. Nak, sudah sampai rumah. Kakak Chen traktir kalian minum sepuasnya. Wah, anggur bagus memang beda. Chen, dengar-dengar kamu berhasil membuat Kokogu keluar tanpa harta. Lalu bagaimana? Si pengecut itu. Aku ingin menghancurkannya. Bukan hal yang sulit. Benar, aku Chen siapa diriku? Sahabat dekat Luna Lin. Tidak hanya membuat Kokogu yang brengsek itu keluar tanpa harta, sekarang bahkan semua hartanya sudah jadi milikku, Chen. Chen, bagaimana caranya? Mudah. Aku hanya perlu bilang ke Lunalin uang ini untuk investasi. Dia akan patuh padaku. Kalau tidak, uang yang kita habiskan malam ini dari mana? Benar kan? Chen, kalau uangnya habis gimana? Habis bilang investasi gagal. Dia pasti patuh memberiku cari uang. Jangan-jangan dia tidak percaya padamu, gimana? Tidak percaya padaku? Aku kan sahabat terbaiknya. Masa dia tidak percaya? Pernah lihat yang bodoh, tapi belum lihat sebodoh ini. Kamu tahu kenapa? Dia masih menunggu aku kenalkan pada bos besar. Kamu lihat, di usianya ini, sudah cerai dan pernah aborsi. Bos besar mana yang mau lihat si bekas ini? Chen, aku justru kenal bos seperti itu. Dia justru suka tipe wanita cerai muda. Bagaimana kalau... Bagus nih. Bisa cuan besar lagi. Terus bersenang-senang. Ayo minum. Ayo minum. Bagus dong. Bisa cuan besar darinya. Ini semua buat kamu. Chen, untung dulu dengerin kamu. Kamu baik banget sama aku. Beliin aku banyak barang bagus. Ini duit hasil investasi kita. Beneran, Chen? Kamu hebat banget. Aku kan bilang, setelah kamu cerai, pasti hidupmu enak. Sekarang percaya kan? Tenang aja. Hidup enak masih panjang. Oh ya, kamu ingat kan aku pernah sebutin direktur uang? Hah? Hari ini direktur uang ada acara. Nanti kamu dandan yang cantik. Kalau direktur uang suka, nanti kamu jadi nyonya kaya raya. Aku nurut kamu. Oke, pulang bersiap-siap. Direktur uang ini yang dulu ku bilang Xiao Yue. Apa? Xiao Yue. Ayo sini, cepat sini. Ayo minum air. Ayo minum dong. Koko, kondisimu sudah pulih. Aku juga harus pergi. Semoga nanti kamu nggak ketemu orang seperti kakakku lagi. Semoga kamu damai sentosa dan lancar selalu. Mau kemana? Koko, bukannya kamu tidur? Jadi kau mau pergi diam-diam, benar?
Keluargaku berutang terlalu banyak padamu, Koko. Jadi dulu katamu mau menikah denganku juga bohong? Tidak, bukan. Hanya, Hanya apa? aku tak tahu kau. Hanya karena aku satu-satunya ahli waris grup Koko. Kau tak mau menikah denganku? Bintang. Tanpamu, aku sudah mati. Hari-hari ini kau yang merawatku. Jadi aku ingin menikahimu. Maukah kau menikah denganku, Bintang? Bintang. Kau mau menikah denganku? Aku serius, Bintang. Sejak aku sakit, aku baru sadar siapa yang benar-benar peduli padaku. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Baik, baik, baik. Jasmine, bukankah kau sudah siapkan pesta pernikahan besar untuk menantumu? Bisa dijalankan sekarang? Baik, Aduh, Ayo minum. Sudah bangun? Tadi malam tidur kayak ikan mati. apa yang kau lakukan padaku? Haha. Pura-pura apa? Apa yang kulakukan, kau tak tahu. Dasar bajingan kau. Aduh. Sial. Kau cewek cantik yang jual diri. Masa sok suci? Aku kan bayar. Mau uang kan? Ini. Asal kau layani aku dengan baik. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Mau jadi wanita cantik, tapi masih ingin citra baik. Nomor yang Anda hubungi untuk sementara. Nomor yang Anda hubungi untuk sementara. Siapa yang tempel ini? Nona Lin, properti atas nama Anda ini telah dilelang. Anda tak berhak tinggal lagi. Segera pergi. Lelang? Aku tidak. Pemberi kuasa Anda, Tuan Ardianlu, telah menjual rumah ini. Ini tanda tangan Anda. Apa? Halo, Chen. Chen, apa yang terjadi? Kenapa rumah dan mobilku hilang semua? Dan kemarin malam, kenapa kau jual aku? Luna, ada masalah. Perusahaan tempat kita investasi bermasalah. Sekarang banyak yang tagih utang padaku. Bukannya kau bilang aman? Uangku mana? Kembalikan uangku. Halo? Anda Nona Luna Lin ya? Ya. Anda diduga melanggar aturan, menunggak utang. Ikut kami. Apa? Kak Chen, kau habiskan Lunalin begitu saja? Takut dia balas dendam? Aku akan dapat uangnya, lalu ke luar negeri menikmati hidup. Dia? Bisa temukan aku dulu baru bicara? Hahaha. Tidak. Mustahil Chen tidak akan menipuku. Dia sahabat terbaikku. Hingga sekarang masih tak sadar kenyataan? Sahabatmu ini adalah penipu profesional yang khusus menyasar ibu-ibu rumah tangga. Setelah hartamu habis, langsung ditendang pergi. Tidak mungkin. Chen tak akan menipuku begini. Kalian berbohong. Kalian penipu bohong. Kau benar-benar tak terselamatkan. Katakan di mana Chen? Aku mau cari dia. Aku mau temui dia. Kami polisi juga mencarinya. Tapi sekarang semua asetmu sudah dialihkannya dan kau punya utang besar. Pikirkanlah cara melunasinya. Lihat berita bilang Direktur Grup Koko mau menikah. Beneran? Lihat
Jangan-jangan yang dikatakan Kokogu benar? Calon menantu keluarga Gu cantik sekali. Banyak orang bermimpi masuk keluarga Gu. Banyak sosialita berebut. Tak disangka diraih oleh orang biasa ini. Momen ini telah kutunggu 3 tahun. Ada apa? Tidak apa? Rasanya seperti mimpi. Mulai sekarang akan kuwujudkan mimpimu sebagai pengantin. Wah, sungguh serasi. Pasangan yang sangat cocok. Tuan Kokogu, apakah Anda bersedia menikahi Nona Bintang Lin? Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, dalam kesehatan maupun sakit, apakah Anda bersedia seumur hidup merawatnya, melindungi dan menyayanginya? Aku bersedia. Nona Lin, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Kokogu? Aku tidak mau. Siapa dia? Perempuan gila dari mana ini? Aku tidak mau. Lunalin, apa maksudmu ke sini? Tak tahu malu. Lunalin, apa yang kau lakukan? Bintang, kau baik-baik saja? Koko, kau berani mendorongku? Lunalin, kenapa kau mengamuk di sini? Bintang Lin, kau sungguh tak tahu malu. Kau merebut suamiku. Hei, mari lihat semuanya. Dia ini adalah adikku. Adik kandungku sendiri. Dia merebut suami kakaknya. Mau menikahi kakak iparnya. Ada hal seperti ini? Mungkinkah perempuan ini adalah istri yang dinikahi Kokogu selama 3 tahun menghilang? Astaga. Apa Kokogu melakukan poligami, bahkan menikahi kedua saudari? Ini terlalu heboh? Lunalin, kami sudah bercerai. Tidak ada hubungan lagi antara kita. Kau tidak diundang di sini. Pergi dari sini. Kalau begitu, perempuan ini bicara benar. Tuan Koko pernah menikah dengannya. Mohon tenang semuanya. Wanita ini memang pernah menikah dengan anakku, tapi sudah bercerai. Lunalin, kau datang ke sini, tidak takut teman dekat lakimu cemburu? Usir wanita gila ini keluar. Kokogu, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Jangan bercerai, ya? Bagaimana kalau kita rujuk? Rujo? Lunalin, kau dengar sendiri apa yang kau ucapkan. Aku salah, Kokogu. Aku mohon, maafkan aku ya. Minta maaf? Bukankah dulu kukatakan kau akan begini suatu hari? Lalu, haruskah aku menangis dan memohon padamu? Akan ada hari seperti itu. Kokogu, kulihat bukan ginjalmu yang bermasalah, tapi otakmu. Kumohon, di kehidupan berikutnya, ya? Ya benar, Kokogu, aku menyesal. Asal kau mau rujuk denganku, akan kulakukan apa saja. Benarkah? Kokogu, sudah kuduga kau masih mencintaiku. Kau masih mau bersamaku, bukan? Kalau dia berani setuju, tak akan ku kenal anak ini. Kalau begitu, sekarang aku ingin kau pergi. Aku ingin kau pergi. Kau... Apa katamu? Lunalin, kukatakan sekali lagi, antara kita sudah tak ada hubungan lagi. Aku tak ingin melihatmu. Pergilah. Mase? Haruskah kau sekejam ini? Aku yang kejam? Lunalin, dulu saat kita menikah, aku memberikan segalanya padamu. Apapun katamu, aku turuti. Tapi sejak sahabat laki-lakimu yang disebut-sebut itu, Ardian Lu muncul. Perkataanku, pernahkah kau dengar satu pun? Aku salah. Aku benar-benar salah.
Aku tak seharusnya mendengarnya. Bukan tahu salah, kau tahu takut. Jika tebakanku benar, uang yang kutinggalkan untukmu setelah aku keluar tanpa harta, sudah habis ditipu, kan? Lunalin, kaulah yang pertama melukai hati Koko. Masih ingat? Tidak, aku tidak. Kau tidak. Lunalin, kutanya padamu. Dulu saat aku sakit parah terbaring, pernahkah kau datang ke rumah sakit untuk merawatku sehari pun? Tidak, kan? Yang kau pikirkan adalah biaya rawat inapku mahal. Kau ingin menarikku dari rumah sakit pulang ke rumah. Ada hal seperti ini? Suaminya sendiri sakit dirawat. Dia bahkan tak mau membayar biaya rawat inap. Pelit sekali. Kau tahu, hari itu aku terbaring di rumah. Hampir mati di bawah canda tawa kau dan Ardian Lu. Luna? Luna! Ah, kau sengaja? Kau sengaja, kan? Coba katakan lagi. Katakan lagi. Aku pukul kau. Luna? Apa kau sama sekali tidak peduli akan hidup dan matiku? Orang seperti dia? Astaga. Aku tidak ingat. Tentu saja kau tidak tahu. Aku masih bisa menahanmu tak mengizinkanku dirawat. Tapi kau bahkan mau merampas kesempatanku untuk hidup kembali. Tidak, bukan suamiku. Diam kau. Kau tak berhak memanggilku suami. Masih ingatkah kau, saat aku terbaring di ranjang rumah sakit, bersiap untuk dioperasi? Apa yang kau lakukan padaku? Gu Hao, kalau mau operasi ini, harus menandatangani sebuah pernyataan tanggung jawab. Aku, Kalau begitu kuingatkan. Kau masuk ke ruang operasi, memaksaku menulis pernyataan ini. Kenapa? Tidak berani melihatnya? Mau kubacakan untukmu? tidak Gu Hao, aku tak mau dengar, aku benar-benar tahu salahku. Kumohon, maafkan aku. Ya ampun. Wanita ini benar-benar tolol. Suaminya sudah di meja operasi, hanya demi tak mau menanggung utang, membuat suami yang sedang dioperasi menandatangani pernyataan seperti ini. Sekarang aku mengerti mengapa Tuan Muda Gu ingin bercerai dengannya. Wanita seperti ini tak pantas menikah dengan keluarga kaya. Berani sekali kau. Terus-terusan, dengar kata sahabat lakimu itu mengabaikan nyawaku. Sudahlah, tanpa alasan kau pukul ibuku bully Sixing masih ku bisa tahan. Tapi yang tak bisa ku tahan, saat aku terbaring di ranjang rumah sakit, kau tak tanya aku, langsung gugurkan anak kita. Anaknya sudah digugurkan. Ini Sedalam itukah kebenciannya? Hampir saja dia hidup enak. orang ini terlalu kejam. Itu anakku. Lim Xue, atas dasar apa? Kutanya, atas dasar apa kau gugurkan anakku? Sebelum ini, apapun yang kau lakukan bisa kutolerir. Tapi setelah kau gugurkan anak ini, kau sudah mati di hatiku. Gu Hao, ini bukan salahku. Semua itu Lu Suchen yang menipuku. Aku juga ditipu olehnya. Oh ya? Ya, Lu Suchen yang menipuku. Lalu keputusan buat kekacauan di rumah sakit, yang hampir membuatku mati, di atas meja operasi, Apa katamu? Lu Shuchen memaksamu untuk membunuhku. Lalu dapatkan uang santunan kematianku yang besar? Kau, Kau terkejut ya? Kenapa aku tahu? Kemarilah, bawa si brengsek itu ke sini sekarang. Setelah mencoba membunuh anakku, kau mau kabur begitu saja? Kau pikir keluarga gue mudah ditindas? Ardian Lu, kau brengsek. Kau merampas segalanya dariku, dasar brengsek. Lunalin, kau pikir kau orang baik? Buang! Apa katamu? Jangan coba-coba menyalahkan semuanya padaku. Aku tak pernah memaksamu menyuruh Kokogu keluar dari rumah sakit. Aku juga tak memaksa kau menerobos ruang operasi. Apalagi memaksamu membunuh Kokogu. Diam kau. Kenapa? Tebakanku tepat kan? Dari awal sampai akhir kau tak pernah peduli akan hidup matinya. Kokogu kau hanya peduli dirimu sendiri. Bukan begitu, Koko. Bukan, jangan dengarkan omongannya. Bukan begitu. Koko, bukan tuan muda. Ini bukan urusanku. Akulah yang mencegahnya aborsi. Dia merasa tak ada masa depan denganmu. Kau tak layak memiliki anak darinya. Ini bukan salahku. Ardian Lu, diam kau. Lanjutkan. Benar. Dia yang sayang uang. Dia yang aktif mengurus keluarmu dari rumah sakit. Dialah yang sengaja menyuruh orang membuat alarm rumah sakit berbunyi, ingin kau mati di meja operasi, menghentikan operasi untuk mendapatkan imbalan tinggi. Astaga, wanita ini sungguh jahat, sangat terkutuk. Kokogu malah mendapatkan wanita seperti ini. Berani sekali dia berbuat gaduh di sini. Bukan begitu. Ardian Lu, kau mengada-ada.
Kau yang menyuruhku melakukannya. Apa aku mengancammu dengan senjata? Kau yang suka pamer dan sombong, memandang rendah orang miskin, meremehkan Kokogu. Kau... Dengarkan penjelasanku. Dengarkan aku. Masih perlu dijelaskan? Kau tidak menyangka identitasku asli, kan? Kau juga tak akan menyangka. Sebenarnya aku berencana setelah operasi selesai, membawamu, serta anak kita yang belum lahir, kembali ke keluargaku, menjadikanmu nyonya keluarga kaya sejati. Tinggal selangkah lagi. Kau sendiri merusak semuanya sendiri. Kokogu, aku tahu salah. Maafkan aku. Kumohon padamu, berikan aku satu kesempatan. Hanya satu kesempatan. Maafkan kamu? Ya, maafkan aku. Hanya satu kesempatan. Aku memaafkanmu. Lalu siapa yang memaafkan anak kita? Anak, aku bisa beri kau anak, aku bisa beri kau anak lagi. Mau berapapun bisa. Sudah terlambat, sudah kuberi kau banyak kesempatan. Kamu sendiri yang tak tahu harga Siksing. Aku kakakmu. Kumohon, kembalikan suamiku, boleh? Kembalikan dia. Lim Shiwe, Gu Hao tak pernah milikmu. Dulu aku sangat iri padamu, bisa dapat pria sebaik dia. Lim Shiwe, aku juga sering bilang, jangan dekat pria liar ini bergaul dengannya. Tapi kamu, pernah dengar nasihatku? Sejak kecil, apapun yang kau suka, selalu kuberi. Tak pernah kau hargai. Kali ini, aku tak akan lepas Gu Hao lagi. Bagus katamu. Ini baru calon menantu keluarga Gu masa depan. Tamplak ini balasanmu. Kau bukan cinta Gu Hao, kau cuma cinta uang. Tak kau sangka identitas kami asli. Semua yang kau katakan dan lakukan hanya demi uang. Demi masuk keluarga kami. Bagus sekali, wanita sepertimu tak pantas masuk keluarga Gu. Betul. Bukan Gu Hao. Jangan perlakukan aku begini. Lupa, ya? Siapa saat kau antara hidup mati menemanimu? Siapa yang selamatkan kau dari ambang maut? Berani kau bicara ini? Kau? Apa maksudnya? Selama ini yang merawatku bukan kamu. Tapi dia. Calon istriku, Bintang Lin. Kamu, Apa? Bintang? Kenapa kamu begitu bodoh? Sudah bertahun-tahun, kamu tak pernah memberitahuku. Selama ini, yang merawatku adalah kamu. kamu sudah tahu? Zicheng yang memberitahuku. Pak, apa kamu baik-baik saja, Pak? Halo, 120? Ada kecelakaan mobil di sini. Bintang, bukan aku yang sok tahu. Apa kamu benar-benar mau merawat orang setengah mati ini seumur hidup? Kak, aku ada ujian nanti. Bisa tolong jaga dia sehari untukku? Cuma sehari. Baiklah, baiklah. Dengar ya. Cuma sehari. Hebat, Kak. Aku pergi dulu. Pergilah. Setengah mati. Lebih baik mati saja. Kamu sadar? Bintang. Kenapa kamu begitu bodoh? Sudah 3 tahun penuh. Kamu tak pernah memberitahuku. Yang menyelamatkanku adalah kamu. Aku pikir kamu benar-benar mencintai kakakku. Tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Termasuk saat kamu dan si manis ini merancang untuk menjebakku. Saat aku di ruang operasi hampir gagal. Bintang juga tanpa pikir panjang masuk menyelamatkanku. Kakak ipar. Nona Lin, kesuksesan operasinya sepenuhnya bergantung padamu. Tanpa kamu, aku sudah lama mati, bukan cuma sekali. Aku hanya rindu padamu. Sekarang aku tahu kenapa para sosialita itu kenapa kalah pada nyonya muda. Nyonya muda, baru ini namanya cinta sejati. Benar, benar. Inilah cinta sejati. Betul. Mereka sangat mesra. Tidak. Semua ini milikku. Semua ini milikku.
Semua karena kamu. Kamu yang merebut segalanya dariku. Ya, semua ini memang awalnya milikmu. Tapi kamu juga yang menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Koko, jangan. Kamu bukan seperti ini. Dulu apapun yang kukatakan, kamu selalu mendengarku. Kamu takkan menolakku. Dulu aku yang buta. Sekarang baru aku tahu siapa yang benar-benar peduli padaku. Koko tidak boleh. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju kamu bersama Bintang Lin. Tak ada yang minta pendapatmu. Cukup, Kak. Sudah cukup keributanmu. Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Kenapa dulu bertindak begitu? Apa yang kamu lakukan dulu, sekarang hanyalah hukum sebab akibat. Kamu menuai akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Salahkan dirimu sendiri. Bintang Lin. Semua karena kamu si imut ini. Kamu yang merebut semua yang seharusnya milikku. Semua salahmu. Salahmu. Sepertinya dia sudah gila. Kalian, kenapa kalian tidak memakinya? Dia merampas suamiku. Pasangan tak bermoral ini. Sayang sekali. Kenapa kalian tidak memakinya? Kalian semua. Kalian semua menindasku. Kalian menindasku sendirian. Tolong, keluarkan si gila ini. Lepaskan aku. Hati-hati. Koko. Awas, Xiaohao. Koko, kau baik-baik saja? Xiaohao, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maafkan aku, Kokogu. Dalam hidup ini, aku yang bersalah padamu. Di kehidupan berikutnya, kawini aku sekali lagi. Jadikan aku istrimu. Setuju? Maafkan aku, Kokogu. Dalam hidup ini, akulah yang bersalah padamu. Di kehidupan berikutnya, kawini aku sekali lagi. Jadikan aku istrimu. Baik? Dokter, cepat panggil dokter. Matinya bagus. Lunalin mendapat ganjarannya sendiri. Tuan Muda Gu, semua yang harus kukatakan telah kukatakan. Kumohon, lepaskan aku. Lepaskan aku. Sudahlah, Xiaohao. Kalau dipukul lagi, dia bisa mati. Ini semua karena kau. Karena kau si penipu. Jika tidak, hidupnya mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Lunalin, setelah diselamatkan, mengalami gangguan jiwa. Sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Sedangkan Ardian Lu itu, kantor polisi telah menjatuhkan hukuman padanya. Sisa hidupnya akan dihabiskan di sel penjara. Ayo pergi. Selamat ya, Koko. Nyonya muda, dia hamil. Benarkah? Ya sayang, kita dapat anak Bagus sekali.